Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya kurang kencang, saya buka. Ya, buka dulu. Tak. Kalau saya bilang saya pakai, Dik. Ya. Nah, sore ini saya ketemu dengan salah satu penyiar senior, ya penyiar radio senior, MC juga. Terus saya nggak tahu sekarang dia usaha apa. Dengarnya terakhir Batako sama Pavin Blok. Betul. Ya, Alat bangunan. nah inilah dia Erik Alamsyah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masih siaran di radio? Masih siaran di Radio Venus Citra Musik Indonesia. Oke, lagu Indonesia dong. Iya, 100% lagu Indonesia memang. lagu Paling hits, paling enak. Oke, paling hits, paling enak. Ayo, boleh dibuka Iya. biar lebih. Jadi saya buka nih. Buka Mi. Oke, nah Luar biasa di Keiko. saya ketemu tadi pada saat saya masuk ke garasi. Iya. Jadi saya lagi ada di garasi namanya Garasi Cafe, ya. Cafe. Ini Garasi juga Cafe. Makanan juga enak-enak. Betul. Saya ketemu dengan Erik, terus satu dong, ayo kita tag gitu. Iya. Nah, pertanyaan pertama saya buat Erik Alamsyah adalah Nekerekku. berapa tahun menjadi penyiar favorit versi KPID? Kalau periodenya itu tiga periode. 3 hat-trick. Iya, hat-trick terus. Hat-trick Iya. terus ada satu jeda karena saya pikir jangan bisa ikut lagi. itu daftar atau memang didaftarkan oleh radionya atau Iya, pribadi? dari radio. Siapa yang bertanggung jawab terhadap itu? Pertama Kak Darul, terus Oke. almarhum Pak Bambang. Oke. Oh, waktu masih di Barata. Masih di Barata. Oke. pada saat Tahun itu. berapa? Aduh, 2013, 14 dan 2015. Oke. Seperti Itu terus 2013, 14, 15 sudah 3 kali Iya, menjadi penyiar favorit iya. versi KPID. KPID World Sulawesi Terus Selatan. belakangan setelah di Venus, Belakangan, jadi saya sempat jeda di Barata kan, sempat Iya, 1 tahun 7 bulan saya tidak siaran karena berpindah diambil alih kan pada saat itu Barata. Akhirnya 2017 saya masuk kembali ke Venus. Nah, di situ programnya yang menang 3 tahun berturut-turut. programnya itu Iya, adalah Halo siarannya Makassar. Halo Makassar. Radio Venus. Itu setiap hari. Setiap hari Senin sampai hari Jumat. Setiap Senin sampai Jumat. Iya. Jadi setiap hari begadang di Venus. Begadang tidak juga. Tapi saya kan Tapi memang kan saya sering lihat instastory-nya dia kalau siaran pasti ngantuk. Itu kenapa? biasanya karena ada jeda, karena kalau untuk siaran itu jam 7 sampai jam 8 itu kan full kita voice di situ. Oke. Jam 8 ke jam 9 itu kita ada ngopi, tapi ngomongnya tidak, open mic-nya tidak terlalu banyak. Iya. Jadi di situ hanya baca komen dan beberapa narasumber kita telepon, tapi durasinya tidak terlalu. Sambil ngopi di studio. Sambil ngopi di situ. Bisa ngopi di sana. Bisa, tapi jangan dalam studio katanya. Dilarang sama Kak Nila gitu. Saya sering lihat tadi sempat bilang saya sering lihat instastory-nya dia siaran dalam kondisi mengantuk. Iya. Itu karena malamnya pasti sibuk sekali. Apa kegiatannya Erik selama beberapa tahun belakangan selain siaran radio? Biasanya ada jadwal MC. MC. Saya juga di Muhammadiyah, terus juga di kampus Unismu juga. Itu di kampus itu mengajar atau Saya bukan mengajar, tapi saya di situ di apa ya, sebagai anu saja, sebagai PR boleh juga. Bisa juga sebagai orang yang betul-betul adalah aktivis Muhammadiyah gitu. aktivis Muhammadiyah? Iya. Dan masih bergaul di kampus. Masih bergaul di kampus. Di Unismu? Iya. Oke, apa yang Erik lakukan di kampus selain Ya kadang-kadang kalau ada kegiatan jangan, itu mahasiswa itu biasanya. Oh, mahasiswanya biasanya. Tapi kalau kita di sana biasanya ada kegiatan kampus yang biasa saya liput juga. Liput untuk radionya? Untuk radio dan juga biasanya kadang-kadang untuk media sosial. Oh, sosmednya, Iya, sosmednya Erik sendiri? Saya sendiri. Oke. Nah, seberapa tergantung Erik dengan sosmed? Tergantung sekali. Tapi saya mencoba nanti ini tahun depan rencananya saya by the way, dia udah punya channel sendiri. Apa nama channelnya? Erik Alamsyah Ali. Berapa sekarang subscriber? Tidak. Saya belum konsen ke situ. Oh, gitu. Cuman isi saja dulu. Mungkin nanti setelah saya launching baru. Kapan launchingnya? Sudah lama ini. Iya. Karena memang hadap-hadapan ini luar biasa ini. saya sebenarnya mau konsen ke situ, tapi saya lihat dulu hadap-hadapan bagaimana ini progresnya, karena luar biasa narasumbernya Keiko ini hebat banget gitu. Hebat banget ya. Hebat. Alhamdulillah. Editingnya mantap juga. Artinya Erik hebat dong ya?
Alhamdulillah karena kita bisa hadir di sini kan hadap-hadapan. Gitu. Nah, balik lagi dengan kampus, seberapa dekat sebenarnya Erik dengan kalangan akademisi? Karena kita tahu semua Erik dekat dengan pemerintah, dekat dengan beberapa kadis, kepala dinas. Kalau dengan akademisi kampus? Ya, secara otomatis pasti dekat semua, dari mulai rektor, wakil rektor, ketua BPH, seluruhnya lah. Karena Muhammadiyah itu kan adalah organisasi besar, jadi harus kita bergaul dengan semuanya. Dengan semuanya. Makanya kan dengan orang-orang bergaul dengan profesor, dokter itu kan harus juga betul-betul kita ambil ilmunya. Ilmunya yang paling tidak ilmu padi semakin berisi semakin menunduk. Oke, dengan teman-teman kampus atau mahasiswa bagaimana hubungannya? Iya pasti ketua-ketua BEM-nya semua kita harus kenal dan memang komunikasinya seperti itu. Nah kalau misalnya mau aksi pun biasa mereka kadang-kadang kabari kan mau aksi seperti ini. Tapi aksi mau turun ke jalan. Cuma kan memang itu alurnya harus ada izin dulu dari kepolisian. Dan kalau di kampus itu biasanya dihindari ada penyusup kan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi apalagi posisinya Unismu itu kan di jalan. Iya itu dia. Jalan provinsi jalan utama penghubung antara Makassar dan Goa yang kita bayangkan kalau di sana macet itu orang pulang kantor itu yang rumahnya di Goa itu pasti di situ. Pasti stuck. Kecuali kalau dia mau belok ke Barombong bisa atau ke Debela itu Hertasning baru bisa. Makanya untungnya ada jalan penghubung alternatif kan sekarang. Oke. Itu memang sebelum melakukan aksi melapor dulu ke kampus. Harus seperti itu. Itu memang aturan kampusnya. Iya pasti. Dan kepolisian. Iya. Oke. Apalagi masa pandemi saat ini kan memang tidak boleh terlalu banyak seperti itu karena ya itulah tadi harus jaga jarak, apalagi namanya harus prokes lah. Oke. Nah, Erik juga ini saya bingung apakah Erik ini menjadi PR untuk Dukcapil atau bagaimana karena dia sangat dekat dengan Kadis Dukcapil. Itu bagaimana cerita karena saya setiap hari di postingannya dia pasti ada hubungannya dengan Dukcapil. Saya sedang itu diajak sama Ibu Dr. Puspa Badi itu untuk Ibu Kadis ya? Iya, Bu Kadis untuk ada di situ karena itu kan layanan masyarakat. Itu bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Apalagi sekarang kan Capil itu ada layanan online, tidak harus datang ke sana. Menghindari calo, menghindari yang namanya aksi-aksi luar biasa calonya di sana. Iya, makanya sekarang ini dengan adanya sistem yang seperti ini nampaknya sudah mulai juga tergerus. Itu calo-calo. Iya. Tidak boleh lagi ada seperti itu karena mereka mengurus kependudukan pun harus betul-betul orangnya langsung atau keluarganya atau mamanya atau bapaknya. Dan sekarang yang saya tahu kartu keluarga bisa di-print di rumah. Bisa di-print di rumah karena sudah versi PDF. KK, akte kelahiran, KTP juga. KTP tidak. KTP tidak. KTP harus fisiknya dan harus di kecamatan masing-masing. Di kecamatan masing-masing. Ini informasi buat pendengar-hadapan. KTP tidak boleh. KK boleh ya? Iya, KK boleh dalam akte kelahiran. PDF. Bentuk PDF. Semua akte kematian, akte kelahiran, kakak itu bisa di PDF-kan. Nah, ini Erik juga ini sering berbeda pendapat dengan Ibu Kadis. Iya. Masalah Tiara dan Liodra. Iya. Jadi memang Erik suka sekali Liodra, Ibu Kadis suka sekali Tiara. Iya, sebenarnya begini. Saya juga tidak sangka bahwa kan itu Indonesian Idol. Saya senang karakter vokalnya Liodra. Melengking. Ibu Kadis bilang begini, itu hanya khusus festival, tapi saya bilang itu kan juara satu. Juara satu selalu menjadi trendsetter. Tidak, dia bilang selalu juara dua yang kadang-kadang lebih terkenal. Iya kan begitu banyak. Iya. Apalagi idol ya. Akhirnya kan ada lagunya Tiara dengan Arsy Widianto itu betul apa saya bilang. Itu versinya Ibu Kadis. Ibu Kadis. Ada teman saya dekat sekali sama Tiara tuh. Begitu nih. Boleh masih dipertemukan Tiara nih. Boleh tuh dibawa ke Capil itu bersama dipertemukan saya Bu Kadis. Dia pasti senang sekali beliau ya. Pasti. Nah, Ibu Kadis suka sekali dengan Tiara. Sering itu balas-balasan ini komen Ibu Kadis gitu karena masalah Tiara melawan Liodra. Iya. Nah, kalau Erik sukanya sama Liodra. Kalau penyanyi pria di Indonesia, ya saya pasti Fadli. Afgan lah. Ya, Afgan itu adalah dia selalu memakai nama
Afgan. Afgan itu nama yang menurut saya lucu-lucuan. Tapi paling tidak saya suka menggunakan itu dalam saya menulis status karena lagunya juga bagus. Tapi kalau untuk yang namanya karyanya pasti Fadly Padi. Paling oke. Paling oke dan juga orang Makassar kan. Oh, gitu. Bagaimanapun juga. Makanya saya senang sekali waktu kemarin sempat juga mewawancarai Mas Fadly, ya luar biasa lah. Daeng dong namanya. Iya, Deng Fadly. Iya. Deng Fadly ya. Kalau Mas Joko. Oh gitu ya. Iya, Mas Joko, Ya. Mas Suhud. Saya laut tuh. Nah, Afgan, lagu apa yang paling kamu suka dari Afgan? Kalau saya bukan cinta biasa. Bukan cinta biasa. Kenapa? Ada pengalaman kah di sini? Kekuatan liriknya, kekuatan menyanyikan juga luar biasa itu. Apalagi kalau misalnya acara wedding, itu bagus, pas sekali nyanyikan. Pernah MC wedding terus yang nyanyi Afgan? Pernah sekali. Bagaimana perasaannya? Ya bagus juga. Pernah sempat berfoto juga di acara provider. Tapi waktu kalau saya MC itu saya tidak bisa berfoto karena tidak saya biasa atau karena harus mengacuhkan begitu, maksudnya tidak peduli. Tidak bisa karena saya harus stuck di panggung kan. Nah sekarang Erik seminggu bisa berapa kali MC? Tidak tentu. Kadang-kadang hampir tiap hari, kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali karena kan saya tidak bergabung dalam Komunitas. WO ataupun komunitas iya MC. Kan itu. ada itu MC Makassar. Ikut juga di situ tapi saya tidak terlalu aktif. Cuman orang-orangnya MC-nya semua saya kenal. Oh gitu. Dan semuanya berbakat. Bagus. Ada yang maksudnya Erik punya favorit MC Makassar siapa? Oh, Fani. Kalau yang laki-laki? Kalau lagi ya Viko. Selain itu Bogel. Kalau yang perempuan? Kalau yang perempuan Fani bisa juga. Dokter siapa lagi namanya yang cewek ini? Rani. Mantap itu. Karena semuanya penyiar. Kalau penyiar jadi MC itu bagus. Nah iya, dia sudah jualan, langsung jualan kalau iya, dia. Ya? Pasti bagus. Kaiko juga ini kan legend juga di Madama. Iya, begitulah. Saya harus akui loh bahwa beliau menyusun chart di era itu luar biasa loh. Era kapan? Era tahun 99 berapa begitu. Pada saat dari Madama 20 menjadi 40 menjadi 100. Waktu top 40 ya saya ikuti sekali itu perkembangannya dan memang cepat. Madama pada saat itu cepat sekali. Sampai sekarang lah. Iya, karena pengaruh mungkin kesibukan itu saya tidak lagi konsen untuk itu. Iya. Juaranya saja paling juara runner up. Minum. Kok keringatan. Ini Ini gratis dari Garasi. Ya. Garasi Cafe and Resto. Jadi hadap-hadapan kali ini selain di endorse Garasi, saya akan ditransfer oleh Ibu Kadis Dukcapil. Wah, mantap. Gitu. Mantap Karena itu. Kita promo, kan? Iya. Luar biasa. Di Dukcapil Makassar itu luar biasa. Karena dengan konsep pelayanan online dan seluruhnya harus berintegritas. Ya. Pelayanannya harus integritas. Salah satu tempat yang menjadi momok sebenarnya buat banyak orang karena katanya ya itu ribet pengurusan. Nah dengan terobosan dari Ibu Kadis ini menjadi lebih mudah. Saya juga sangat terbantu karena saya sudah ngeprint kakakku sendiri. Iya betul. Karena tahu bisa tahu ternyata. Itu programnya kota atau memang seluruh Indonesia yang kamu tahu? Kalau itu sebenarnya seluruh Indonesia, tetapi dipertajam di kota. Jadi Ibu Kadis itu selalu meeting dengan seluruh kepala bidangnya, seluruh stafnya bahwa bagaimana pelayanan di masa pandemi ini harus lebih ditingkatkan. Harus lebih tingkatkan dan masyarakat diedukasi untuk mempergunakan gadgetnya yang mahal. Bahwa di situ bisa didaftarkan. Iya ya. Di situ bisa pengurusan online, tidak perlu datang lagi. Jadi kita sebentar di kantor, kita sebentar di mall bisa. Iya ya. Gitu. Jadi tidak lagi harus berhadapan-hadapan dengan cara seperti ini. Karena masa pandemi juga kadang-kadang juga ke tingkat kepedulian masyarakat untuk pakai masker itu sulit, masih rendah. Ya. Makanya di sana itu orang tidak teriak pakai masker tak. Ya. Oke. Nah, Erik ini lebih suka MC di pemerintah atau swasta? Kalau itu sebenarnya pemerintah bagus. Pemerintah bagus. Kenapa? Iya. Lebih tebal? Biasanya lebih tebal, terus juga saya lebih menguasai di situ. Lebih menguasai. Iya, karena beberapa event-event pemerintah kan memakai saya itu karena katanya saya bisa menyebutkan nama orang lengkap dengan titelnya dengan baik. Terus kalau toh MC wedding dengan
anak pejabat kasih wedding itu Ya. biasanya manggil saya karena pengaruh itu. Pengaruh itu. Iya. Oke, jadi karena seringnya di Pemkot Iya. dipanggil sama pejabat Iya, seperti untuk itu. kawinan anaknya. Oke, kalau mau ada yang kawinan anaknya terus mau pakai Erik berapa? Aduh, gampang gitu, negotiable. Harga goyang kok, tapi tidak tumbang. Harga goyang tapi tidak tumbang. Gitu. Oke. Maksudnya range-nya 1,5 juta? Jangan begitu bicara. Yang jelas. Yang jelas intinya negotiable. Yang jelas Erik ini orang sederhana. Iya. Seperti itu. Penampakannya biasa tapi kantongnya tebal. Tidak juga. karena maksudnya begini kayak kok. Saya itu selalu kaya dengan teman. Ya. Harus seperti itu. Kalau tidak susah. Seperti beliau ini kan luar biasa loh. Bisa kenal, bisa dekat sama Kak Iko itu luar biasa loh. Seperti sedekat dengan Wakil Presiden Republik Indonesia. Iya kan? Iya begitu memang kenyataannya karena seperti misalnya kita punya banyak kenalan, terus bisa punya banyak akses. Itu intinya. Itu intinya banyak kenalan, banyak akses, banyak rezeki. Iya. Nah, balik lagi ke yang tadi yang pertama tentang Erik dan dunia radio. Sampai kapan mau siaran? Sampai mati. Sampai mati. Itu menyenangkan sekali siaran ya? Ya karena siaran itu melatih saya juga menjadi MC. Tapi sebenarnya kan siaran tidak tebal-tebal tonji sebenarnya ya. Saya tidak pernah dari awal saya siaran itu. Saya selalu istilahnya diingatkan bahwa memang untuk mencari hidup itu kita harus punya banyak kemampuan. Radio itu adalah jembatan untuk menuju ke menjadi seorang MC begitu, seorang presenter, sebagai seorang interviewer seperti ini kan. Akhirnya kan kalau misalnya saya pernah tidak siaran 1 tahun 7 bulan itu setengah mati saya mengimprov di atas panggung itu lalot. Gitu. Nah, lain kalau misalnya saya siaran tiap pagi, itu sudah on itu. Karena terbiasa dengan mic-nya. Iya, mic itu kan dan pemancar jadi satu kekuatan utama penyiar radio. Apalagi kan Radio Venus itu adalah radio yang posisi surveinya di Nielsen kan luar biasa, pendengarnya banyak. Mbak Nila, tolong ya. Begitu, jadi kalau menjadi penyiar radio, saya lebih memilih penyiar radio sebenarnya daripada jadi MC. Penyiar radio atau TV? Radio. Lebih ini penyiar radio bisa pakai baju apa saja. Ya sebenarnya tidak bisa lagi karena dengan kecanggihan teknologi sekarang ada sudah live streaming, sudah ada live IG. Dulu saya itu seperti itu kayak kok datang pakai celana pendek tapi dengan kondisi sekarang tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa karena kadang-kadang ada klien yang mau kita ada audio visual di situ. Nah memang ini Erik terkenal rapi, dia juga tidur juga bajunya di dalam. Tidak tonji gue dong Kak Eko. Tidak pernah saya rapi sebenarnya. Oke, nah Erik semoga semua yang dicita-citakan untuk menjadi penyiar radio yang sampai kapanpun bisa siaran, terus bisa berguna buat masyarakat ya. Amin. Kedekatannya dengan pemerintah, semoga menjadi keuntungan bagi teman-temannya. Iya, paling seperti tidak yang tadi yang saya bilang ya, bisa ngurus. Saya juga pernah komplain sama dia. Saya komplain ke Dukcapil, itu luar biasa itu. Padahal dia bukan pegawai. Iya. Saya bilang, kenapa nukulnya begini? Nanti langsung disampaikan. Nah, jadi memang Keko, saya bukan hanya untuk kepentingan pribadi saya dekat dengan ini, dengan pejabat yang wali kota, tapi paling tidak saya selalu mau bahwa bermanfaat ini. Bermanfaat ini pergaulan saya misalnya ya seperti di Capil. Untuk urusan-urusan kependudukan, orang bertanya bisa langsung, orang membutuhkan bantuan ini bisa langsung kita perhadapkan dengan bidangnya, dengan orangnya. Dan memang kalau bicara tentang pemerintah kota kan karena kita ini warga kota Makassar, jadi kita bisa dapat informasi cepat dari pejabat-pejabat yang kita tahu itu. Ini semuanya pejabat dia kenal. Tidak tahu juga sebenarnya kayak kok dan tidak semua juga sebenarnya. Banyak toh. Ya alhamdulillah karena saya sudah 3 wali kota ini dilewati. Oh gitu. Pak Maula, Pak Ilham, dan Pak Dani. Dan semuanya aman. Maksudnya semuanya Erik bisa masuk. Iya karena profesional saja. Jadi paling tidak ada batasan-batasan walaupun dekat, tapi paling tidak saya sebagai media, sebagai MC, sebagai interviewer misalnya tetap aja profesional. Tidak untuk bilang namanya harus menunjukkan sesuatu yang berlebihan. Tidak, karena ya profesional saja Kak Iko. Semoga menjadi kades yang berhasil nantinya Erik ya. Terima kasih banyak. Amin, terima kasih terima kasih banyak. Semoga
niatnya menjadi penyiar radio sampai mati katanya. Iya, luar biasa, dan semoga juga penyiar radio bisa semakin banyak begitu. Ini kayak dia yang punya channel, Di. Iya, terus bicara aku sebenarnya kayak kok, mohon maaf mami nih kok dong. Iya. Tapi sebenarnya saya grogi karena 5.200 penonton di depanku sekarang ini yang menyorot saya luar biasa kayak kok. Ada lagi orang dekatnya Tiara. Luar biasa. Balas sih. Ibu dokter, ada orang dekatnya Tiara loh. Bisa kita hadirkan nanti ya. Oh iya dong. Iya. Yang jelasnya saya tetap Lyodra karena Lyodra itu luar biasa. Luar biasa loh sebenarnya. Kok jadi ke situ ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah saya bajak. Iya. Kita salam hadap-hadapan, semoga apa yang dicita-citakan, termasuk menjadi kepala desa, menjadi terwujud. Kenapa kepala desa? Tidak, saya dengar kabar dia mau jadi kepala desa. Jadi sekda. Sekda, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadap-hadapan, mantap. DKI betul-betul.